semester berapa semua? Semester akhir Bang. Sama semua semester akhir. Ya, semester akhir. Ini yang penting kita ulik nih sebenarnya dari semester akhir. Kalau semester akhir ini kan sudah fase-fase disibukkan dengan skripsi, proposal, skripsi, penelitian yang kayak begitu kan. Siap. Sampai saat ini kira-kira sudah sejauh mana nih perkembangan penelitiannya, Pak Farki? Ya kalau saya lagi penelitian kebetulan tempatnya tidak jauh dari sini di Akademi Dakwah Indonesia Kupang. Penelitian tempatnya di sana. Ya, di Akademi Dakwah Indonesia Kupang. Terus? Yang diteliti tentang lembaga tentang penerapan metode bahasa Arabnya di sana. Oh, metode pembelajaran bahasa Arab di sana. Iya, betul sekali. Oh, berarti memang skripsinya tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Metode begitu? pembelajaran bahasa Arab. Kalau memang jurusan apa? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Jarang-jarang sih orang menggali tentang itu kan. Kan kebanyakan pendidikan secara konvensional itu. Bukan konvensional, maksudnya secara umum, global gitu ya. Tapi ini dia lebih spesifik ya ke bahasa Arab gitu. Kalau Abang Muzamil? Kalau saya terkait penelitian seperti yang Abang bilang tadi, saya lebih ambil ke umum. Makanya ambil strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Yang kemudian penelitiannya itu di Miss Al-Muhajirin Rumnas Maumere. Oh, berarti harus berangkat ke sana Ya, penelitian. Maksudnya sudah atau alhamdulillah sudah. Cuman belum susun. Belum susun saja, tapi secara pengambilan data kan sudah kan? Alhamdulillah. Mantap. Berarti pendidikan secara umum. Kalau sahabat Bojan? Kalau saya sendiri Abang, saya ambil jurusan akuntansi. Tapi sudah penelitian juga? Sudah selesai penelitian Abang. Itu tentang apa? Sudah ujian juga, sekarang lagi susun skripsi. Saya ambil judul kemarin tentang usaha kapal ikan. Oh, usaha kapal ikan berarti lebih ke nelayan. Lebih ke nelayan. UMKM gitu Abang. Penelitiannya di mana? Di kompleks. Kompleks di? Tepatnya sering orang sebut tuh Ya. Askor. Berarti di Lembata. Di Lembata. Askor Lembata. Berarti secara nasib nih kalian sama ya bertiga. Kalau kita yang pengangguran, bukan mahasiswa begini kan aman-aman saja kan? Hanya saja begini. Untuk sampai pada fase ini ya, kuliah semester akhir nih. Kalau kuliah ini secara umum mungkin orang sudah sering bahas begitu. Ya kan, sudah sering bahas terkait perjalanan dari semester 1 sampai akhir, sampai bahkan penelitian kan. Cuman saya ingin yang membentuk sahabat-sahabat bertiga ini loh sampai sejauh ini tentunya didasari dari satu pengalaman pendidikan yang jauh di bawah perkuliahan itu sendiri, ya kan? Dalam hal ini masa-masa SMA begitu kan. Kalian ini backgroundnya apa sih sebenarnya? Latar belakang kalian ini apa sih sebenarnya? Sehingga ini tadi metode pembelajaran bahasa Arab. Ya kan, secara spesifik ini hal yang memang baru. Maksudnya baru saya dengar. Baru saya dengar gitu kan. Jadi menarik. Ini tentang pendidikan secara umum. Ini tentang akuntansi. Dalam hal ini masyarakat nelayan yang menjadi sasaran dan target penelitian. Ya kan begitu. Nah, latar belakangnya dari SMA itu memang sudah sering beradaptasi dengan hal-hal yang bersifat ilmiah seperti ini Kak? Atau mencari informasi, penelitian. Kan ini salah satu upaya orang biasa sering kepedulian terhadap masyarakat yang dibalut dalam satu penelitian, ya kan begitu. Asas kemanfaatannya kan berjangka panjang begitu kan. Nanti metode bahasa Arab itu bisa dipakai, metode pendidikan umum itu bisa dipakai. Terus apa? Terutama UMKM yang itu tadi bisa dipakai di masyarakat penelitian itu kan. Ya kan? Ya, Bang. Sehingga kira-kira di latar belakangnya oleh apa sih kalian waktu SMA itu memang sudah terbiasa atau bagaimana? Kalau sahabat. Oh sih, dari sini dulu lah. Abang Bojan dulu. Kalau saya sendiri tuh Abang, kalau bicara tentang latar belakang dari awal mulai saya berkuliah di dunia pendidikan, itu yang pertama tuh Bang, saya mau jelaskan tentang bagaimana teman-teman mereka memahami tentang pendidikan. Karena cara berpikir teman-teman, terus terutama orang tua juga, itu mereka menganggap bahwa uang itu lebih penting ketimbang pendidikan. Oke.
akhirnya ketika selesai pendidikan ya sudah kerja, bahkan ada yang tidak tamat SD karena mindset berpikir mereka tuh bang harus uang dulu untuk pendidikan, nanti di nomor 2 kan. Yang penting beruang dulu tidak perlu berpendidikan, bukan tidak perlu sih, uang yang diprioritaskan. Akhirnya saya sekolah tuh abang dikelilingi oleh orang-orang yang punya perspektif seperti itu. Jadi sewaktu saya sekolah tuh bang, saya tidak pernah mendengar nama mahasiswa ya, karena kebetulan di latar belakang itu tidak ada notabene yang lulusan mahasiswa sarjana ya. Mungkin ada bang, itu 1-2 orang, tetapi itu tidak lebih didominasi oleh tidak didominasi. Terus kayak peran mereka sebagai mahasiswa kemudian memberikan pemahaman kepada adik-adiknya bagaimana pentingnya suatu pendidikan, itu tidak ada sama sekali. Akhirnya setelah saya lulus SMA tuh bang, saya tidak ada niat sama sekali untuk kuliah karena saya tidak pernah dengar yang namanya mahasiswa, bahkan organisasi pun saya tidak pernah dengar. Berarti SMA dia backgroundnya apa? Agama kah atau umum kah? Agama bang. Agama di Mas Nur Salam Lewleba. Jadi memang ini persoalan perspektif masyarakat setempat terhadap pendidikan. Jadi ya kalau sudah SMA yang penting sudah selesai sekolah itu sudah cukup. Tidak perlu kuliah, langsung kerja. Bisa diceritakan sedikit pengalaman terkait sebelum saya masuk ke pengalaman, saya ingin tanya dulu ke sahabat Mujamil. Kira-kira bagaimana tuh? Kalau untuk saya sendiri ini kan pertanyaannya kayak ya kurang lebih yang apa ya, background kita yang mempengaruhi penelitian kita kita ambil saat ini kan, kurang lebih begitu. Yang kebetulan saya juga di pesantren. Jadi pesantren apa tuh? Al-Ikhlas, Magetan, Jawa Timur. Jawa Timur, Jadi agak kurang lah kalau kita bersentuhan kepada kayak metode-metode ilmiah apa segala macam. Makanya ya cukup baru lah, tapi kan alhamdulillah kita juga bisa menyesuaikan diri kan dalam perguruan tinggi. Iya. Tapi lagi-lagi abang, kalau biasanya kalau lulus di pesantren itu kita istilahnya suruh dibuatkan risalah istilahnya. Jadi semacam makalah begitu. Jadi mungkin hanya sebatas itu saja sih kalau kayak yang melatar belakangi penelitian yang saya buat hari ini gitu. Sebenarnya tidak banyak sih pengalaman yang berkaitan dengan apa yang saya jalani sekarang. Iya. Artinya memang kalau pada waktu lalu, kalau tadi sahabat Bojan ini kan bahwa hal-hal yang bersifat karya ilmiah sekarang yang sedang ditempuh begitu, skripsi ya begitu ya, penelitian yang sedang ditempuh itu kan dahulu itu memang jauh sekali untuk berpikir ke sana begitu kan, karena didominasi oleh sekelompok atau memang orang-orang yang memang selesai SMA itu sudah kerja, jadi sudah diproyeksikan untuk kerja begitu. Jadi tidak mengkaji lebih jauh bahwa sebab penghasilan ekonomi itu datang dari mana atau UMKM itu kan tidak tergambarkan begitu kan. Yang penting kerja dapat duit. Kalau Pak Mujamil kan bahwa hal yang saat ini diteliti ini sangat jauh dari apa yang dipelajari pada waktu itu. Artinya tidak ada tradisi penelitian sebelumnya, sehingga ini merupakan hal yang baru yang memang ditemukan di bangku perkuliahan begitu ya. Kalau Pak Konfarki bagaimana tuh? Ya kalau saya sama seperti kaum Muzamil karena memang kami dari satu pesantren yang sama. Satu pesantren? Iya, Jawa Timur juga. Ya, Jawa Timur. Jadi dari Al-Ikhlas Magetan Jawa Timur. Nah yang disitu belajar beberapa tahun. Terus yang mendorong saya untuk terkait dengan masalah penelitian itu kan karena memang saya juga dulu di pesantren pernah jadi ketua tarbiyah, terus jadi ketua bahasa. Jadi di masa saya itu pertama tuh angkatan saya tuh kalau tidak salah itu pertama kali dicetuskan Gismu Lugo atau istilahnya kayak kalau di sekolah umum kan OSIS nih. Ya. Nah, kalau di pesantren kan ada namanya kayak mudabir itu loh, pengurus gitu kan. Kalau itu kan kalau di warung saya tuh ada istilah namanya RG sama UG. Oh, begitu. RG itu Rijalul God, kalau UG itu Mahatul God. Jadi calon pemimpin yang akan datang sama calon ibu yang akan datang. Jadi sudah disiapkan secara organisasi begitu. Iya, secara organisasi memang sudah disiapkan. Nah, kalau masalah
penelitian masalah bahasa Arab itu karena memang berangkat dari pesantren tadi, karena memang tadi bahasa Arab. Terus kalau saya pulang tuh kan, terus saya mau ngambil hukum Islam awalnya syariah. Iya. Tapi karena saya rasa kayaknya kalau ngomong masalah agama ini sudah cukup banyak orang bicara masalah agama. Terus. Dan memang kalau saya pas kuliah tarbiyah terus begini, oh nanti kalau orang awam selalu berpikiran, oh pasti jadi ustadz ya. Kalau ngomong bahasa Arab, oh berarti nanti kamu jadi ustadz ya. Itu karena tadi pemikiran teman orang-orang yang mungkin awam atau mungkin belum tahu. Ternyata memang dari pesantren itu bukan menghasilkan seorang dai atau ustadz atau kiai saja, tapi memang di pesantren itu kita bisa banyak belajar banyak hal. Iya. Artinya tidak selamanya jebolan pesantren itu menjadi ustadz. Iya, betul sekali. Tapi secara pemahaman keilmuan itu pasti ada saja. Hanya saja tidak semua orang tuh kiprahnya ke ustadz begitu. Ada yang mengambil jalan ustadz seperti itu. Nah, jadi kalau penelitian saya tentang bahasa Arab tuh memang karena berangkat saya asli orang NTT, terus di sini tuh banyak guru-guru yang masih jauh dekat SDM lah. Jadi kenapa pertama kali tuh sejarah di kampus saya itu memang ada orang tentang metode bahasa Arab, karena memang niat saya tuh saya ingin memudahkan orang-orang dalam masyarakat belajar bahasa Arab, apalagi perspektif bagi pemula bahasa Arab seperti itu. Kan tidak hanya guru agama nih. Kita tahu kan NTT kan memang sektornya pariwisata. Ya, banyak turis. Nah, terus kalau di Alor kan ada festival Quran tuh. Biasa dari mancanegara juga datang karena memang di Alor tuh ada Quran tua. Nah, itu kan butuh setidaknya penutur bahasa Arab lah. Sumber daya manusia yang memang mumpuni di bidang bahasa Arab. Ya, betul. Nah, dan berangkat dari guru-guru di daerah saya memang adik saya itu dulu pernah sekolah terus suruh saya ngerjain soal. Terus soalnya kita bingung sama jawabannya, ternyata saya cari, ternyata dalam soal itu memang penulisan soalnya itu yang salah. Jadi tadi memang berangkat bahasanya yang salah, sehingga kita mau cari jawaban dari bahasa itu tidak salah karena memang tidak ketemu. Karena memang tadi karena bahasa Arab itu kan beda harokat, beda huruf yang nyambung saja berarti sudah beda makna. Artinya nanti kalau ada istilah bahwa pertanyaan yang salah itu dapat menimbulkan jawaban yang salah pula. Iya, itu tuh benar sekali. Maksudnya di bahasa Arab juga seperti itu. Makanya sengaja meneliti bahasa Arab supaya menjadi sumbangsi terhadap kemajuan bahasa Arab di NTT. Berarti untuk kita yang memang bukan basic pesantren ini kan bisa belajar dari situ ya. Iya kan? Iya. Jadi nanti ini nih yang menjadi salah satu sekat bagi saya tuh. Bahwa selamanya yang wajib dan yang sudah pasti paham bahasa Arab itu orang pesantren. Dan kalau kita yang sekolah di umum tuh pasti selamanya tidak akan pernah tahu bahasa Arab. Ya, itu sudah menjadi stigma ya secara umum. Bahwa orang kuliah atau sekolah umum tuh pasti tidak akan pernah bisa bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu selalu melekat dan identik dengan pesantren. Nah, dengan adanya metode seperti ini kan kemudian bisa digunakan juga ya oleh orang-orang yang dahulunya tidak ada basic pesantren. Oke sih. Boleh juga. Jadi karena mereka dulu sekolahnya pendidikan agama Islam PAI, pas ke kampung kan kalau masuk madrasah itu kan banyak pembagiannya, ada fikih, ada akidah akhlak, ada SKI dan sebagainya, ada bahasa Arab. Nah, kita dituntut untuk bisa bahasa Arab untuk ngajar di kelas. Nah, salah satu sumbangsi dari penelitian ini kan bisa untuk implementasi metode itu sehingga ada silabus yang mempermudah siswa-siswi yang tanpa pesantren tapi bisa melucut dalam. Iya, betul. Sehingga sekolah-sekolah umum yang memang ada mata pelajaran agama ya kan itu bisa juga menerapkan itu kan. Betul. Bagi pemula kan begitu ya. Keren. Dan kalau Islam kan kita tahu sendiri bahwa sumber dasar pembelajaran Islam secara nas itu kan semuanya berasal daripada bahasa Arab. Jadi itu ya setidaknya kita paham lah begitu ya, dengan metode itu cukup membantu kira-kira ya. Ya seperti itu kira-kira asas manfaat daripada penelitian ini. Berangkat dari memang ternyata Pak Makom Farki sudah punya pengalaman secara organisasi mungkin ya. Iya. Berarti kalau organisasi itu identik dengan hal yang bersifat berbaur. Artinya terbiasa untuk mencari hal-hal baru begitu kan. Berarti secara kaitannya dengan penelitian sekarang itu tidak terlalu jauh, walaupun memang dasarnya itu tidak terlalu banyak yang dipahami tentang karya ilmiah. Pas kuliah saja ini baru punya inisiatif begitu mungkin ya. Nah,
ini kayaknya latar belakangnya berbeda-beda. Oke, ini ada dari SMA memang tidak basic pesantren. Ini juga tidak. Ini basic pesantren, dua orang ini ya, jebolan Jawa Timur. Pengalaman nih, saya mau tanya tentang pengalaman waktu sekolah dan waktu di pesantren. Sahabat Bojan, kira-kira pengalaman buruk baik waktu di sekolah itu bagaimana tuh? Kalau untuk tentang pengalaman waktu sekolah atau abang, memang Sahabat Bojan merokok? Rokok abang. Kapan merokok mulainya? Mulai merokok tuh waktu kelas 6 SD abang. Jauh ya Karena ternyata. itu abang, karena itu tadi ruang lingkup tadi. Karena Jadi terus bebas. orang tuh wajib belajar 9 tahun, tapi sahabat Bojan wajib merokok 9 tahun. Dari SD Dari sudah SD abang, ya. ya. Karena tadi, Pengalaman tapi pertama merokok itu. Terus setelah pengalaman walaupun lain, lingkungan memang kurang baik abang, tapi yang saya bersyukur tuh ada motivasi dari ibu di situ. Makanya saya bisa lulus SMA. Maka berangkat dari situ. apa abang. tuh kata-kata ibu? Jadi waktu saya SMA kelas 1, 2 tuh abang. Jadi waktu itu kan ada tetangga abang, kebetulan orang tuanya nelayan. Kemudian dia mampu menserjanakan dia punya anak. Terus saya punya mama tuh, dia ambil itu ijazah tetangga yang di belakang tuh, ditunjuk saya. Ini kau lihat, seorang anak nelayan tapi dia bisa jadi sarjana. Masya Allah. Tapi posisi waktu itu kan masih kelas 1 SMA, jadi masih labil. Jadi kan pada waktu itu kan abang, saya masih terlalu labil abang pada waktu itu. Jadi saya kayak belum mengerti maksud dari saya punya mama atau abang bilang apa seorang anak lain bisa sarjana kayak gitu. Terus waktu sekolah tuh abang memang tidak pernah masuk sekolah sama sekali apa. Iya. Akhirnya bolos abang. Jadi pada waktu itu tuh abang, akhirnya orang dari pihak sekolah kasih surat panggilan. Jadi setiap hari itu mama tuh, ketika saya dapat surat panggilan, mama selalu hadir. Dapat panggilan selalu hadir. Bahkan kita sempat bentak-bentak sama guru abang. Iya. Pada waktu SMA kenal. Siapa yang bentak? Ini Bojan yang bentak atau orang tua? Kita abang, kita sama iya. teman-teman sekerombolan bentak guru sampai tunjuk-tunjuk cari ke guru abang. Sehingga Guru sementara ngajar, kita tidur di belakang main salto-salto. Iya. Yang lebih buruknya tuh abang, sebelum kita ngikut mata kuliahnya ibu tuh, mata pelajaran astagfirullah, kita ikut mata pelajarannya ibu tuh abang, itu kita minum arak dulu abang. Ya. Itu mungkin pengalaman mabuk sampai mabuk mabuk dulu, abang. baru masuk kelas. Akhirnya kita punya teman sampai tumbang abang. Akhirnya kita bote itu anak kita buang ke hutan. Bote itu apa? Gotong Ya. ya. Akhirnya kita buang ke hutan. Mungkin pengalaman buruk waktu SMA. Selain bolos berkelahi kayak begitu ada. Bolos ke tawuran juga. Tawuran. Sama sekolah-sekolah di bagian atas. Kita kan di bagian pesisir abang. Sekolah. Keren. Sering tawuran. Ya sampai polisi semua kejar, Pol PP semua ikut terlibat kejar apa? Kita masuk ke Saya semak. pikir bilang polisi, Pol PP ikut terlibat tawuran. Tidak. Soalnya Tidak. kebanyakan sekarang tuh penegak hukum ini kayaknya aparat ini represif banyak soalnya. Orang kalau demo tuh mereka tuh pukul masa aksi dong. Iya. Nah, begitu ya. Selain itu tidak ada lagi. Nah, itu kan mungkin dari orang yang bukan basic pesantren. Nah, kita tanya dulu nih orang-orang yang basic pesantren, kira-kira pengalaman waktu di pesantren itu bagaimana? Betul sekali Pak. Ya, kalau berbicara pengalaman, menurut saya kalau kita mondok kalau kita sekolah di pesantren, kita tuh punya pengalaman yang bisa dibilang sangat kompleks begitu Bang. Jadi lengkap dari pengalaman yang paling soleh sampai dengan pengalaman yang paling salah begitu. Paling dajjal. Dan sebagai lulusan pesantren, tentunya saya juga mengalami hal yang sama. Dari mulai saya kayak beribadah sampai mungkin kayak merasa paling gimana gitu. Kayak beda, ada suasana tersendiri, ada kejadian-kejadian yang memang saya rasakan begitu. Itu mungkin saya anggap pengalaman paling soleh. Karena saya anggap luar biasa sekali begitu. Tapi ada juga yang berbanding terbalik, justru pengalaman-pengalaman yang salah, dan itu saya juga rasakan. Kayak mungkin dari sejujurnya saya di kampung adalah orang yang tertutup.
begitu terlalu apa ya, tidak berbaur, kemudian tidak gampang dipengaruhi oleh teman-teman yang lain. Tapi justru saat saya masuk pesantren, kenakalan yang belum pernah saya rasakan itu saya rasakan. Mohon maaf, teman saya pernah ajak saya minum dan saya sempat coba. Nah loh, makanya kita itu stigma masyarakat yang menganggap bahwa di pesantren itu adalah kumpulan orang-orang yang soleh, itu sebenarnya kurang tepat menurut saya, Bang. Ya. Karena ternyata di dalam pesantren itu sendiri itu banyak juga gitu dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi tidak jauh beda sebagai lembaga yang memang sedang menempa orang juga. Jadi tidak selamanya semua orang baik di dalam kan. Dalam proses penempaannya begitu. Terus walaupun memang yang diharapkan dari lulusan-lulusan pesantren ini atau output dari orang yang mondok-mondok ini adalah melahirkan dai-dai atau mungkin ustadz-ustadz. Tapi itu kan bentuknya masih harapan. Tapi kembali lagi kepada orang-orang proses mondok di dalam kan. Iya, betul. Iya. Saya rasa itu saja sih. Kalau ini kan ini beda itu, beda jenjang. Beda jenjang. Ini SMP dulu, saya SMA di sana. Senior ya begitu. Ya. Oke. Bagaimana tuh pengalamannya di pesantren? Ya, jadi sudah disinggung tadi oleh Kom Muzamil tadi. Jadi karena kan orang awam suka menilai bahwa kalau setiap kali orang pulang pesantren tuh selalu dianggap bahwa mereka tuh kayak malaikat, tidak boleh salah. Kalau salah, kamu kalau urusan pesantren tapi sikap kamu kayak begitu. Kan selalu sering kita jumpai kan begitu. Nah, itu kan memang seperti itu yang sering terjadi. Padahal kalau kita mau bilang tuh di pesantren tuh ada yang soleh, yang dari soleh sampai yang sifat kayak mendekati dajjal juga ada. Oke. Jadi memang kalau bicara masalah ini tidak. Kayak dulu kami keluar tanpa izin ke pasar. Sholat juga bukan berarti di pesantren itu semua rajin sholat, tidak. Malas-malasan juga ya. Ada yang sholat jam sholat subuh sembunyi di hutan di samping ini, sengaja masuk kamar mandi sampai harus selesai sholat baru keluar. Jadi berusaha menghindari pokoknya. Ya menghindari. Ada yang sembunyi di loteng, ada yang di belakang asrama tuh mungkin hanya segini saja. Nah, dia tidur di situ. Tepatnya sahabat Farki biasa di mana sembunyi? Kalau saya pribadi seharusnya di kamar mandi. Kamar mandi. Nah, saya juga di pesantren suka sakit. Kadang saya langsung malas sholat aja sakit. Nah, apa kalau kami sudah dewasa SMA kan biasa sudah mimpi basah tuh. Nah, kalau mimpi basah kan harus mandi wajib kan. Jadi kalau pas orang panggil mudabir tuh kakak senior panggil, ayo sholat. Istilahnya ustadz muda lah yang pengabdian ngajar situ. Suruh bangunin sholat subuh, suruh alasan. Aduh mulai pinggang sakit lah. Ya Allah, tiba-tiba udah basah sengaja basah gitu Ini tadi ada mimpi basah belum mandi wajib gitu. Tapi itu hal yang lumrah ya, maksudnya kita itu tuh saking cerdasnya seorang santri dalam memilah-milih alasan gitu. Dan ada cewek juga yang kayak alasan datang bulan ada. Padahal tidak. Tapi sudah coba untuk diperiksa itu. Di pesantren dulu. Ya, jadi pernah ada kejadian tuh ada ustadz dia tiap kali minggu pertama dia tanya, kamu gak sembahyang? Saya haid saat minggu berikutnya tanya lagi, kenapa kamu gak sembahyang? Saya haid saat minggu depan tanya lagi bilang haid lagi. Ustadz bang, kamu udah sudah dipanggil ke kantor kan di istilah kami sana tuh kayak rumah ustadz tuh sebut kantor. Dia panggil ke kantor menghadap begitu. Saya kamu sebulan nih kamu haid berapa kali? Karena memang setiap minggu alasannya haid terus. Sedangkan kalau dalam Islam itu kan kalau haid yang sudah melewati 15 hari jatuhnya istihado. Istihado tuh darah yang keluar seperti itu. Tapi kalau sudah lewat dari 15 hari berarti dia tetap menjalani kewajiban sholat seperti itu. Tinggal mandi wajib kan. Jadi setiap kali sholat berarti dia mandi. Setiap kali betul. Waktu sholat dia mandi. Seperti itu. Karena memang hitungannya begitu. Itu pendapat Imam Syafi'i pun juga begitu kan. 4 mazhab begitu. 4 mazhab begitu. Iya. Tapi ini alasannya tiap minggu. Jadi memang di pesantren tuh ada juga. Memang banyak sekali alasan. Ada yang sembunyi di perpustakaan, ada yang sengaja ustadz suruh. Jadi kan kayak ustadz minta tolong itu tuh jadikan alasan. Tadi jadi ini sedikit saja Bang, saya teringat satu istilah. Jadi menurut saya santri-santri itu bisa dibilang apa istilah TikToknya? Dobi sobi.
Dobisobi apa itu? Dobisobi itu dugem bisa. Oh, Soalnya bisa. Nah, kurang lebih begitu apa kalau bahasa sekarang. STMJ. Salat terus masih jalan. Masih jalan. Ya, jadi STMJ. Jadi kalau di pesantren tuh memang maksudnya juga bisa. Ini karena memang pesantren sebenarnya kalau saya lihat sendiri itu pribadi lihat itu memang karena banyak yang datang tuh bukan karena kemauan pribadi. Oh iya. Iya, betul. Atas dasar. Tapi karena kebanyakan tuh karena orang timur. Contohnya orang timur tuh kebanyakan karena memang orang tuh betul-betul sudah tidak mampu lagi untuk kayak mendidik lah. Akhirnya dititipin ke pesantren supaya bisa berubah. Padahal sebenarnya pesantren itu bukan tempatnya orang malaikat semua. Itu bawa ini kepala batu semua yang di sana nih. Jangan tanya le. Itu pasti Ustadz atau Kiai juga capek juga dia. Capek ya. Iya, sekelumit Hukum nyaman pengalaman pesantren. Kalau yang gak nyaman tuh kan karena ada bully-bulian. Terus yang kedua tuh karena handphone susah. Sempat mau kabur gitu. Alhamdulillah pernah mau pengen kabur pernah, tapi kalau untuk kabur alhamdulillah tidak pernah kabur. Oke. Nah ini karena memang saya datang dengan panggilan toh. Iya. Gara-gara dulu Salat imam. Karena dulu tuh memang karena di kampung nakal-nakal begitu, tiba-tiba saya tuh pergi sekolah, ada teman ngasih buku suruh baca. Nah itu buku tuh buku siksa neraka. Di buku siksa neraka tuh jadi takut. Ini buku siksa neraka ini saya sudah takut toh. Jadi serasa kayak bilang orang itu kan saya kok tanya kalau ternyata memang orang yang menuntut ilmu tuh kalau mereka mati berarti mereka dihitung orang yang berjihad karena jihad fisabilillah jihad. Mereka yang menuntut jalan Allah. Jadi kalau meninggal berarti mereka masuk surga itu tanpa hisab begitu, tanpa dihitung amalnya. Jadi itu yang memacu saya. Sudahlah, pokoknya sampai dulu pernah berpikir di pesantren tuh, ini habis nih saya tidak mau pulang atau pengen tinggal terus di pesantren. Oke. Sampai ajal menjemput begitu. Nah. Tapi kenyataannya pas sampai Kupang lebih enak santai. Jadi memang gaptek lah kalau di pesantren tuh. Saya tuh tamat SMA itu waktu ngaji mengabdi ngajar jadi ustadz muda tuh semua orang pegang handphone, kamera, bisa video call. Oke, bisa koran telepon bisa lihat orang punya muka. Masa kan kayak heran. Gaptek. Orang Instagram saya nggak tahu Instagram tuh apa. Lama-kelamaan belakangnya tahu Instagram tuh begini, atau WA tuh ini ada video call, ada HP layar sentuh. Nah itu ada. Kalau dulu tuh kita nggak tahu Nokia atau Samsung. Jadi mau telepon orang sekarang sudah aman lah ya. Sekarang sudah Android, itu iPhone sudah. Kalau oke. Itu kan dari sekelumit pengalaman dari pesantren dari apa istilahnya tuh sekolah pada waktu itu yang memang tidak basicnya tidak pesantren. Sahabat Bojan kan? Iya. Kalau tadi ini kan artinya aktivitas dan pengalaman-pengalaman yang ada positifnya, ada negatifnya. Nah, yang ingin saya tanya nih begini. Pengalaman positif yang menjadi pegangan dari waktu semasa sekolah SMA, pengalaman positif yang menjadi pegangan yang kemudian dipakai digunakan sampai sekarang, dari mulai kuliah sampai akhir semester sekarang. Kira-kira bagaimana tuh? Saya mulai dari tengah. Udah tengah. Nah, kalau saya untuk pengalaman positif, alhamdulillah kalau kita berangkat daripada stigma masyarakat tadi, bahwa menganggap yang ada dalam pesantren itu adalah malaikat, kalau bahasanya Pak Kom tadi kayak orang-orang soleh. Nah, justru memotivasi begitu, Bang. Jadi kalau pertanyaannya hal positif apa yang saya pegang sampai hari ini, itu akhlak, Bang. Ada akhlak. Ya. Jadi dengan stigma yang tadi akhirnya saya sadar, oh saya ini kan santri. Yang masyarakat tahu santri itu begini dan begini. Maka saya harus sesuaikan diri. Ini kita terlepas dari munafik apa segala macam. Tapi memang menurut saya itu tuntutan sosial bagi kita yang sekolah di pesantren. Dan kemudian menurut saya ternyata kita belajar di pesantren ini agak sedikit unik, Bang. Kenapa unik? Kalau mungkin di sekolah pada umumnya itu kita dituntut untuk belajar.
ternyata di pesantren ini kita dituntut untuk bagaimana kita mencari barokah. Makanya terkadang belajar itu dinomorduakan. Ya barokah itulah yang sesungguhnya gitu. Yang membedakan didikan pesantren dan lembaga pendidikan pada umumnya atau sekolah umum itu. Nah, ini yang menarik tuh begini. Saya pernah dengar istilah-istilah karena barokah ini kan didapatkan dari proses penghargaan kita atau pengabdian kita terhadap guru. Itu salah satunya tuh. Barokah yang memang sifatnya nilai. Nilai adab kita terhadap guru, nilai adab kita terhadap orang yang lebih tua atau di istilah pesantren tuh ya. Kalau di istilah umum tuh ada senior begitu kan. Itu tuh dia dimaknai sebagai satu bukan berarti menghambakan yang guru, menghambakan senior, tidak. Tapi ada nilai kebarokahan yang memang dipetik dari sana begitu. Itu memang pengalaman ya. Terus ternyata di dalam pesantren ini hal yang pernah saya dengar begitu. Bahwa proses santri dalam belajar ini tidak sekedar belajar buka buku atau buka kitab begitu saja. Melainkan dalam menghargai ilmu itu loh juga menjadi salah satu jembatan untuk menggapai kebarokahan itu. Salah satunya misal tidak boleh taruh kitab sejajar dengan bokong misalkan, atau dalam istilah kasar itu pantat. Terus sebelum buka kitab wudu dulu. Itu tuh tradisi-tradisi yang memang diyakini sebagai tradisi yang mengantarkan kita pada kebarokahan tadi. Mungkin begitu. Itulah ya poin positifnya begitu ya. Berarti barokah begitu kan. Masa jadi teringat katanya Sujo Tejo itu apa tuh? Tentang kalau bicara tentang ilmu pengetahuan, siapa yang belajar lebih banyak maka dia itu bahkan bisa mengalahkan gurunya. Tetapi kalau bicara soal barokah itu tetap dari guru. Makanya antara seorang guru dan murid itu harus ada hubungan spiritual. Makanya kayak Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel kan karena didikan seorang guru. Iya. Dan ada istilah utlubul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Istilah ini kan istilah yang memang sebenarnya bukan upaya kita untuk sampai ke Cina dalam menuntut ilmu, tapi upaya kita mendekati orang-orang yang punya ilmu. Salah satunya guru itu, ya kan? Iya. Salah satunya guru itu. Maka betul sudah, karena kalau itu kan pesantren tuh ada nilai kebarokahan yang dipetik. Ya mungkin beda lagi dengan yang tidak pesantren. Kalau sahabat bagian bagaimana? Tentang proses ini pembelajaran. Ya, maksud pengalaman yang dapat dipetik dari semasa sekolah dulu SMA. Sehingga saya sampai sekarang gitu. Kalau untuk pribadi saya sehingga saya sampai bisa masuk pada jenjang perkuliahan itu berkat motivasi dari ibu sih Kembali lagi tadi ya. Kembali ke ibu sih. Kalau untuk guru tuh jarang dapat motivasi tentang semangat belajar itu saya kurang dapat. Saya lebih ke ibu. Makanya saya kuliah juga kayak tidak ada niat kuliah, cuma hanya sekedar ikut-ikut kuliah. Alhamdulillahnya di Kupang saya ketemu sama orang-orang baik seperti Abang Ikhwan, Abang Sahrol, Abang Hasan, sahabat Farki. Ya. Itu yang membuat satu semakin sadar tentang ilmu Akhirnya dan bersulit lagi saya masuk ke PMI. Palang Merah Indonesia. PMI, pergerakan mahasiswa. Ini di Kota Kupang. Oke. Ketika saya bergelut di PMI, saya diberikan motivasi sama senior tentang pentingnya ilmu kita seperti ini. Maka dari situ, ternyata ilmu itu memang penting. Saya mulai sungguh-sungguh mulai membaca buku dari situ, Akhirnya, alhamdulillah saya termotivasi dari situ. Berkat dorongan orang tua, kemudian bertemu dengan orang-orang baik di Kupang. Jadi saya masuk ke PMI dan alhamdulillah sudah bisa sedikit-sedikit bahwa materi itu saya rasa sudah alhamdulillah karena hidup di lingkungan yang latar belakangnya tadi ya. Itu berarti efek pengalaman yang dapat dipetik dari semasa kuliah itu, walaupun kita dengar tuh selintas seperti hal yang kita masih dalam psikologi anak begitu ya. Baru remaja kok disebut remaja atau apa? Baru masih labil lah. Labil baru kita dengan motivasi itu yang awalnya kita tidak terlalu serius dalam menanggapi, akhirnya sekarang tuh baru kita rasakan. Benar sekali, Kalau
Bapak Farki bagaimana itu kira-kira pengalaman yang di pesantren seperti yang tadi Abang Sarul bilang tadi. Jadi kami kalau di pesantren itu kan memang beda sama lingkungan perkuliahan yang kami rasakan sekarang. Kayak dulu kami itu tidak boleh pegang kitab itu taruh di di bokong baru duduk, tapi harus taruh di meja di depan, ada meja ngaji. Terus kalau jalan berarti kitab tuh selain Al-Quran, kitab semua kitab tuh kalau jalan harus diginiin, misalnya kayak gini. Betul. Kalau sekarang kalau kita pegang begini kan orang bilang, lu kayak nona sehari-hari besar. Tapi kan kalau kita di pesantren memang semua kitab tuh taruh begini, tidak boleh. Sampai kalau mau bilang tuh lemari kita tuh laci paling atas tuh itu kitab-kitab sama Al-Quran. Tidak boleh di bawahnya berpakaian-pakaian. Iya, betul. Memang beda. Jadi kayak terus kayak di sini kalau kami dulu tuh sampai di pesantren tuh 10 menit atau 5 menit sebelum Ustadz masuk kelas harus sudah duduk. Kami semua sudah duduk tenang dalam ruangan, sudah berposisi, sudah wudhu, itu sudah pasti karena habis sholat langsung masuk belajar setelah sholat. Jadi langsung kayak masuk duduk tenang dan buka kitab dan sampai tidak ada suara. Itu dalam saking menghargai ilmu ya. Iya, saking menghargai ilmu. Sampai kalau di sini tuh kan, dan saya lihat kalau problematika sekarang ya. Oke. Permasalahan sekarang tuh kebanyakan memang saya lihat jumpai teman-teman mahasiswa dan juga tidak sedikit dari teman-teman aktivis. Banyak kan tuh mereka sekarang tuh lebih suka belajar ilmu tuh yang memang pernah ini memang dinubuat oleh Nabi Muhammad SAW sih. Karena memang nanti ada orang tuh nanti mereka yang menuntut ilmu. Hampir Rasulullah kan sudah mengancam tuh mereka menuntut ilmu tuh untuk menyanyi para ulama atau merendahkan orang-orang jahil, bisa merendahkan orang-orang bodoh ataupun ingin menyaingi para ulama, istilahnya kayak menyaingi orang pintar, orang-orang alim. Ujung-ujungnya sombong ya. Iya, sombong. Nah kami kalau di pesantren tuh kan semakin kamu berilmu tuh kamu lebih tenang, lebih tidak banyak bicara. Ada istilah modern, istilah apa? Populer tuh ilmu padi. Nah kalau di sini kan kebanyakan kalau dia sudah bisa ini lebih banyak kayak dia menunjukkan dia punya apa namanya kepribadian, dia punya ide, saya sudah bisa ini, Padahal jadi itu yang membedakan antara budaya kultur pesantren sama ini. Berarti selain barokah tadi ada nilai kedisiplinan ya. Seperti tadi masuk sebelum guru masuk tuh kita sudah duluan. Nah itu berarti barokah tadi, akhlak tadi juga tambah satu poin yaitu disiplin dalam belajar gitu. Dan saya rasa pengalaman yang memang tidak banyak orang tahu, apalagi kita yang di NTT kan tidak semua itu paham tentang bagaimana sih tradisi pesantren itu, dan juga tidak semua orang tuh mampu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Seperti tadi Bojan bilang itu, semua terjebak pada arus setelah sekolah SMA ya sudah kerja. Dan itu juga tidak salah sebenarnya. Karena semua orang punya motif berbeda-beda begitu kan dalam memaknai hidup dan menjalani hidupnya kan. Hanya saja kan efek pada masa depan atau generasi NTT itu kan salah satunya diukur dari pendidikan ini. Kalau yang lain menurut saya tuh aman gitu, kerja penghasilan tuh banyak lah, baik dari penghasilan secara mandiri, inisiatif daripada setiap masyarakat begitu, ataupun ada yang jadi pegawai itu penghasilan tuh menurut saya banyak lah. Di sini tuh sudah bisa bersaing begitu kalau dalam aspek peningkatan ekonomi begitu ya. Hanya saja berbeda hal yang orang yang memang secara pendidikan itu matang lalu dia memaknai ekonomi itu seperti apa. Nah salah satunya yang menjadi kekurangan bagi kita itu pada pendidikan ini yang kurang kemudian diperhatikan, sehingga tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi itu. Kira-kira begitu. Dan malam ini saya rasa sangat teredukasi sekali dari pengalaman dan gambaran-gambaran terkait dua arus tradisi sekolah yang berbeda, yang satu pesantren, yang satu tidak pesantren begitu, non pesantren, dalam memaknai pendidikan yang bermuara pada korelasinya dengan penelitian hari ini begitu ya. Ternyata tidak bagus-bagus amat ya latar belakang gitu ya, maksudnya tidak baik-baik amat begitu ya latar belakang.
Tapi pada saat kuliah tertuntut untuk bisa melahirkan satu penelitian karya ilmiah begitu kan? Ya. Yang notabene sebelumnya itu memang belum pernah dilatih begitu, atau yang sudah terlatih juga tapi belum terlalu tuntas begitu. Dan pada kesempatan ini mungkin ada tidak pesan-pesan begitu ya untuk masyarakat luas menurut saya, entah itu mau tentang setelah sekolah SMA harus kuliah atau harus apa begitu, atau dari pengalaman-pengalaman sekolah itu yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk berkuliah atau bagaimana. Itu pesan-pesan lah intinya, pesan-pesan untuk penonton setia Sahabat Resah dari Sahabat Bojan. Boleh. Kalau dari saya itu Abang, kalau kita coba untuk berpikir, maka kita akan merasa bahwa bangsa ini banyak sekali dengan masalah. Karena kita tahu bahwa satu bangsa itu tumbuh tidak terlepas dari pajak. Cuman output dari pajak yang kita berikan, apa yang masyarakat dapat. Oke, artinya tidak ada timbal balik. Maka dari itu, untuk anak-anak muda itu kita lebih semangat lagi dalam belajar, lebih serius lagi supaya kita itu tidak dibodoh-bodohin sama pemerintah. Artinya kita beri pajak tapi kita dituntut untuk harus bersopan santun pada pemerintah. Jadi itu yang keliru Abang ya. Seharusnya itu mereka itu yang sopan kepada kita karena kita yang bayar pajak. Kita bayar pajak itu kita sudah siapkan mulai dari seragam, apa segala macam itu untuk bayar mereka. Artinya apa yang mereka nikmati, fasilitas itu kan berangkat dari kita. Iya. Bahkan semua aset yang kita miliki itu harus dituntut dengan pajak kan. Ini ada korelasinya dengan pendidikan begitu ya. Kenapa Bojan menginginkan agar semua orang itu berpendidikan? Karena tidak semua orang yang maksudnya begini, orang-orang yang tidak berpendidikan ini oke, mereka menjalani hidupnya dengan baik pula, tapi tidak ada nilai kritis gitu Bang yang muncul dari mereka karena orientasinya sudah kerja itu. Nah, adapun nilai kritis ini muncul dari orang-orang yang memang berpendidikan. Kira-kira kayak itu kita siap. Kalau dari saya, karena mungkin saya dari pesantren, maka saya akan bilang sebelum kita mempelajari sesuatu, cobalah kita lebih mencintai ilmu, meningkatkan kecintaan kita terhadap ilmu, dan kemudian lebih menghargai sumber dari ilmu tersebut. Mungkin itu guru, siapa saja. Siap. Kalau tentang masalah pesantren juga ada. Jadi satu tentang masalah dua hal, ada 2 poin penting yang mungkin ya para teman-teman penonton bahwa yang pertama tuh mungkin stop untuk menjustifikasi bahwa teman-teman dari pesantren itu adalah kayak malaikat, bahwa ternyata tuntutan sosial tadi yang dilontarkan oleh masyarakat kepada anak dari pesantren sebenarnya itu membuat beban tersendiri buat ini teman-teman, karena selalu dinilai bahwa dari pesantren itu pasti baik ataupun seperti malaikat seperti itu. Jadi kayak saat membuat kesalahan langsung mereka mudah menghakimi. Nah itu tuntutan sosial tadi. Terus yang kedua, pesan buat teman-teman mahasiswa, bahwasanya kita sudah besar, kita punya wawasan yang lebih luas, pemikiran lebih dewasa. Coba kita jadikan sebagai mahasiswa kritis itu berusaha untuk menuntut ilmu itu pertama mengutamakan adab, karena terutama saya sebagai aktivis Islam, bagi mahasiswa NU selalu mengajarkan bahwa pepatah ada mengatakan bahwa al-adabu fauqal ilm. Jadi adab itu di atasnya ilmu. Siap adab di atas ilmu. Iya, dan menurut ilmu tuh bukan kita dilihat untuk terlihat pintar atau ingin menyaingi orang-orang hebat atau tapi juga untuk melembutkan hati sebenarnya. Bukan juga untuk merendahkan orang-orang yang belum belajar atau orang-orang jahil begitu. Itu pesan saya buat penonton. Setelah itu pesan-pesan yang memang harus kita refleksikan begitu ya. Terakhir juga saya ingin tutup dengan istilah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, hendaklah dia menguasai ilmu.
Dan barang siapa yang hendak menginginkan akhirat, dia juga harus menguasai ilmu. Dan barang siapa yang hendak menginginkan keduanya antara dunia dan akhirat, dia juga harus menguasai ilmu. Terima kasih Pak Makom Farki. Thank you ilmunya. Pak Makom Mujamil, thank you ilmunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you ilmunya. Jangan lupa apa tadi? Subscribe. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.